Shoyan menghela napas setelah sucian menghilang. Dia mengendurkan tangannya yang terkepal erat, itu basah dengan keringat. Sungguh tak terduga bahwa kekuatan orang ini sebenarnya sekuat ini. Dari penampilan auranya, kemungkinan bahwa Yunsan tidak dapat berbanding dengannya. Shoyan sekali lagi menghela napas dalam hatinya saat dia melompat turun di atas pohon. Setelah itu dia bergegas ke gerbang Pan di bawah langit yang semakin gelap. Empat hari telah berlalu semenjak pemberontakan Fallen Heart Flame. Hari ini, di mana hari yang paling ditunggu-tunggu semua siswa Akademi Dalam. Kompetisi besar peringkat kuat akhirnya tiba dan akan diselenggarakan di stadion termegah Akademi Dalam. Memasuki stadion, kelompok Shoyan berdiri di atas platform tinggi saat pandangannya menyapu ke bawah. Para jenius yang telah dikumpulkan dari seluruh benua adalah orang-orang yang sangat angkuh. Jika seseorang tidak memiliki pondasi, kemungkinan dia hanya akan menjadi batu loncatan buat orang lain. Kakak Shoyan, kompetisi besar ini standarnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompetisi kualifikasi akademi luar. Sun Er berdiri di samping dengan tangannya memegang pagar pembatas. Shoyan mengangguk. Akademi Dalam adalah tempat di mana para jenius berkumpul. Bahkan aku harus berjuang habis-habisan di kompetisi ini, jika tidak akan sangat sulit untuk masuk 10 besar. Kakak Shoyan pasti bisa melakukannya. Sun Er tersenyum tipis. Wajahnya dipenuhi keyakinan yang lebih banyak daripada yang dirasakan oleh Shoyan. Masih belum pasti apakah aku bisa atau tidak. Shoyan tersenyum dan melirik Sun Er sambil melanjutkan. Namun jika kamu mau, itu tidak akan terlalu sulit bagimu untuk masuk peringkat kuat. Aku khawatir kamu bahkan dapat bersaing dengan Liu Qing dan lainnya. Sun Er tersenyum tanpa berbicara. Dia jarang mengungkapkan kekuatan yang sebenarnya. Namun jika seseorang meremehkannya, sepertinya orang itu akan membayar harga yang lumayan. Dia memiliki kekuatan tetapi menolak untuk berpartisipasi. Itu benar-benar membuang kesempatan. Wu Hao membuka mulutnya saat dia berbicara dengan hati yang menyakitkan. Menyerahkan kesempatan untuk bertarung dengan para ahli ini jelas merupakan kejahatan yang mengerikan yang tak termaafkan di mata Wu Hao. Tatapan Shoyan sekali lagi menyapu kerumunan di bawah dan berhenti pada sosok cantik Han Yu. Lin Shua dan Yan Hao juga berada di sampingnya. Shoyan, aku harap kita tidak akan bertabrakan bersama di awal kompetisi. Ini benar-benar akan sedikit memalukan jika itu yang terjadi. Lin Shuya membalas tatapan Shoyan sambil berbicara. Senior Lin Shuya adalah peringkat kedua. Jumlah orang yang dapat bersaing denganmu dapat dihitung. Jika kita bertemu di awal kompetisi, itu bisa dikatakan bahwa aku tidak beruntung. Shoyan tertawa dengan lembut dan menjawab. Itu mungkin bukan masalahnya, aku juga sangat takut dengan kecepatanmu. Lin Shuya memberikan senyum saat dia berbicara. Ketika Shoyan dan kelompok Lin Shuya masih berbincang, di pintu masuk stadion, kelompok Liu Qing juga akhirnya tiba. Di belakangnya ada Li Fei dan Yao Sheng yang memiliki beberapa konflik dengan Shoyan. Di bawah suasana yang jauh lebih padat, Liu Qing dan sisanya perlahan berhenti di depan kelompok Shoyan. Liu Qing pertama kali melirik Shoyan, kemudian beralih pada Lin Shuya. Kita akhirnya bertemu. Aku telah menunggu kedatangan hari ini untuk waktu yang lama. Semoga keberuntunganmu akan lebih baik kali ini. Lin Shuya membalas dengan senyum acuh tak acuh. Tatapan Shoyan bergerak secara sembarangan dan tiba-tiba melihat wajah Liu Fei di belakang Liu Qing yang tatapannya terkunci pada Sun Er di sampingnya. Jelas tamparan yang diberikan Sun Er padanya di depan umum telah meninggalkan diingatannya yang paling dalam. Sun Er tampaknya tidak merasakan apa-apa ketika dihadapkan dengan tatapan jahat Liu Fei. Pada saat ini, seutas benang warna emas samar-samar berserakan di kedua matanya. Ini adalah garis yang menamparku saat itu. Kamu harus membantuku melampiaskan amarahku jika kamu ingin aku memberimu kesempatan. Liu Fei memegang erat tangan Yao Sheng saat dia berbicara. Wajah Yao Sheng berkedut sedikit. Dia kemudian melangkah maju dan memberikan senyum dangkal pada Shoyan. Shoyan, kamu harus mengelola wanitamu dengan benar. Jika tidak, kamu mungkin akan menderita lebih sedikit. Shoyan mengangkat kelopak matanya. Dia menatap wajah Yao Sheng yang gelap dan mengulurkan tangannya untuk meraih tangan Sun Er di sampingnya. Kita tidak diizinkan untuk bertarung di sini. Aku akan membantumu membalas mereka ketika kami bertemu di kompetisi. Cahaya samar warna emas Sun Er dengan cepat padam setelah ditangkap oleh Shoyan. Dia merajut alisnya sedikit tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang dilakukan hanyalah mundur selangkah ketika matanya menyapu Yao Sheng di sisi yang berlawanan.
Baiklah, berhenti mengatakan semua omong kosong. Liu Qing yang telah merasakan bahwa suasana menjadi semakin tegang, dia melambaikan tangannya pada lainnya dan segera berbalik menuju area tempat duduk. Suasana dari platform tinggi sekali lagi menjadi bersemangat ketika kelompok Liu Qing pergi. Beberapa saat kemudian, suara gong berbunyi dan tentu pertama sudah muncul di bawah tatapan semua orang. Tatapannya perlahan menyapu seluruh tempat sebelum akhirnya berhenti pada Xiaoyan. Senyum samar keluar dari matanya. Setelah itu, suara tuanya terdengar di samping telinga semua orang yang hadir. Mereka yang memiliki tempat di peringkat kuat, silahkan masuk ke arena. Saat suara Sucian jatuh, segera beberapa sosok manusia di platform tinggi berkedip dan melintas, akhirnya mendarat di arena dengan gaya masing-masing. Toto pertama membelai jenggotnya sambil bergumam saat menyaksikan Xiaoyan menampilkan teknik kecepatan gerakan 3000 petir saat mendarat di arena. Bagaimana mungkin bocah ini memiliki teknik kecepatan seperti itu? Ini adalah rahasia Wind Lightning Pavilion yang tidak diberikan kepada orang lain. Jika orang-orang itu menemukan ini di masa depan, aku khawatir beberapa masalah tidak dapat dihindari. Tak lama setelah Xiaoyan dan lainnya memasuki arena, seorang gadis kecil, Jian, perlahan menuruni tangga, mulutnya berulang kali mengunyah danuan. Dia segera tersenyum ketika dia melihat Xiaoyan. Karena semua orang sudah ada di sini, kompetisi besar dapat dimulai. Sucian berkata dengan senyum lemah. Namun, aku ingin memberikan pengingat sebelum dimulainya kompetisi. Meskipun Akademi Dalam memiliki tradisi berpikiran terbuka, aku masih berharap bahwa setiap orang dapat melakukan yang terbaik untuk tidak melepaskan pukulan fatal. Tatapan Sucian menyapu wajah para pesaing dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Aturannya sama seperti sebelumnya, lawan ditentukan oleh undian. Kemudian Sucian melambaikan lengan bajunya, segera kain hitam melayang ke bawah. Di sana ada sebuah silinder kayu besar di atas meja yang berisi 25 batang bambu warna merah dan 25 batang bambu warna biru. Jika kamu memilih tongkat warna biru angka 12, maka lawanmu akan menjadi orang yang memegang tongkat warna merah dengan angka 12. Baiklah, silahkan memilih. Segera, para pesaing dengan teratur berjalan ke meja batu satu persatu dan mengambil tongkat bambu. Kemudian membacakan nomor mereka di depan semua orang sebelum menarik diri. Xiaoyan tidak buru-buru, tatapannya menyapu ke belakangnya. Di sana, Bai Cheng menatapnya dengan tatapan jahat. Wajah Bai Cheng sedikit bergetar ketika dia melihat tatapan Xiaoyan. Dia melangkah maju dan mengambil nomor undian. Dengan suara yang dalam, dia kemudian membaca nomor undiannya. Warna merah, angka 15. Begitu dia membacanya, dia mundur ke satu sudut dan menatap Xiaoyan dengan tatapan ganas, kemudian mengutuk dalam hatinya. Sebaiknya kamu akhirnya memilih tongkat bambu dengan warna yang sama dengan Liu Qing. Di bawah kutukan Bai Cheng, Xiaoyan akhirnya perlahan berjalan ke meja batu. Dia secara sembarangan memilih tongkat dan akhirnya membacakannya. Warna biru, angka 15. Xiaoyan tertawa pelan, tatapannya perlahan terangkat saat dia melihat senyum dingin di wajah Bai Cheng yang tiba-tiba menegang. Setelah semua para pesaing telah mengambil undian masing-masing, mereka kembali ke tempat duduk dengan wajah tersenyum dan ada juga yang putus asa. Liu Qing yang berada di peringkat ketiga, lawannya justru hanya siswa yang memiliki kekuatan Dowling bintang 4. Yang menarik adalah lawan Jian. Orang ini adalah kuda hitam yang berada di peringkat 33 dan hanya tahu berlatih. Ini mengakibatkan dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang Jian. Karena itu, ketika dia melihat bahwa lawannya sebenarnya adalah seorang gadis kecil, dia mulai membuka mulutnya dan tertawa dengan jijik. Tatapan Suician perlahan menyapu seluruh tempat. Suara tuanya sekali lagi terdengar. Baiklah, pertandingan akan segera kita mulai. Pertandingan pertama, nomor 7. Segera dua sosok melintas di arena dan mulai bersiap untuk bertarung. Kedua orang ini peringkat 35 dan 38. Kekuatan mereka tidak terlalu berjauhan. Akan ada kecemasan ketika mereka bertarung. Wu Hao menatap dua orang di arena dan tertawa. Xiaoyan mengangguk sedikit, tubuhnya bersandar di pagar pembatas, tatapan malasnya tertuju pada arena. Sungguh tak terduga bahwa lawan kakak Xiaoyan sebenarnya adalah Bai Cheng lagi. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia hanya seseorang yang akan dikalahkan olehku. Jika aku bisa mengalahkannya sekali, maka aku akan mampu mengalahkannya untuk kedua kalinya dan bahkan ketiga kalinya. Xiaoyan tersenyum dan menjawab. Namun orang itu tampaknya menyimpan dendam terhadapmu. Meskipun kamu tidak takut padanya, kamu juga harus berhati-hati. Jika dia melukaimu setelah habis-habisan, kamu akan dirugikan. Wu Hao mengerutkan kening dan mengingatkan.
10 menit telah berlalu saat pertandingan pertama dimulai. Akhirnya pemenang sudah ditentukan. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Hebu. Sucian mengumumkan hasil pertandingan dari platform tinggi. Pertandingan ini tidak bisa dianggap sangat intens. Itu seperti permainan anak-anak baginya. Pertandingan berikutnya, nomor 28. Saat suara Sucian jatuh, sosok manusia tiba-tiba muncul di arena dengan wajah angkuh dan sombong. Tak lama setelah pria itu naik ke arena, tubuh kecil Jian muncul di bawah tatapan semua orang. Gadis kecil, tenang, aku pasti akan menahan diri. Pria itu tidak bisa menahan tawa saat dia menatap Jian. Xiaoyan, Lin Xiuya, Liu Qing, dan lainnya di tempat penonton menyeka keringat dingin di dahi mereka di hadapan tawa arogan lelaki itu. Sungguh orang yang menyedihkan. Mata hitam gelap Jian melirik ke arah tutu pertama dan berkata, "Hei orang tua, bisakah kita mulai?" Seluruh stadion segera tercengang ketika kata-kata ini terdengar. Beberapa orang yang tidak mengenal Jian, wajah mereka benar-benar membosankan. Sebenarnya ada seseorang di akademi dalam yang berani berbicara dengan tutu pertama dengan cara seperti itu. Sucian tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak punya solusi untuk gadis kecil yang lucu ini. Tatapannya melirik beberapa tutu yang terkikik di sampingnya. Mulailah, ingat jangan mengambil hidup seseorang. Jian dengan sopan mengangkat bahunya dan berkata, "Tenang, satu pukulan. Apakah itu akan mengakibatkan cedera serius dan ringan? Semua tergantung pada seberapa baik dia dapat menahan pukulanku." Dasar sombong, wajah pria di sisi berlawanan tidak bisa tidak tenggelam setelah dipandang rendah di depan begitu banyak orang. Jangan berpikir bahwa aku akan menunjukkan belas kasihan hanya karena kamu seorang gadis kecil. Ingat namaku, Beiju. Jian segera mengayunkan rambut ekor kuda pucat ungunya. Segera kakinya terangkat sedikit. Peng, satu ledakan tiba-tiba terdengar. Dalam sekejap, garis retakan dengan cepat menyebar dari kaki Jian. Dalam waktu singkat, itu sudah mencapai kaki Beiju, akhirnya menghantam keras kedua kakinya. Beiju tampaknya telah merasakan sesuatu ketika garis retakan telah mencapai kakinya. Dengan teriakan keras, Doci yang kuat segera meletus dari tubuhnya, membentuk Doci armor abu-abu putih. Namun, meskipun tubuh Beiju ditutupi oleh Doci dengan kekuatan Jian yang sebanding dengan doang, pada dasarnya Doci armornya benar-benar hancur lebur dan layu saat keduanya bersentuhan. Segera jeritan tajam Beiju yang merobek paru-parunya terdengar di stadion. Dia memeluk tubuh bagian bawahnya, sementara seluruh tubuhnya meringkuk di tanah seperti udang besar. Semua orang menghapus keringat dingin di wajah mereka sambil melihat tercengang. Xiaoyan dan lainnya di platform tinggi sama-sama tercengang saat mereka mengamati arena. Sesaat kemudian, mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur. Sepertinya dia bahkan tidak menggunakan energi apapun dan sepenuhnya bergantung pada kekuatan fisik tubuhnya. Sun Er menatap Jian dengan seksama saat dia berbicara dengan lembut. Suaranya mengandung sedikit kejutan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia mengerti banyak hal dengan lebih jelas saat dia memikirkan identitas asli Jian. Wajah Su Chen dan tetua lainnya di kursi juri sedikit berkerut. Beberapa tetua mengeluarkan tawa kering tanpa satupun dari mereka mengetahui apa yang harus mereka katakan. Su Chen menarik emosi di wajahnya dan mengeluarkan batuk kering. Dia berkata dengan senyum pahit, "Jian menang dalam pertandingan ini." Membosankan. Jian merengkuk mulutnya. Dia melambaikan tangannya saat kakinya menginjak tanah sebelum dengan lembut mendarat di dekat Xiaoyan. "Seranganmu benar-benar ganas." Karena Xiaoyan menatap Jian lucu, dia bahkan tidak akan percaya bahwa Jian akan dapat menggunakan taktik kejam seperti itu. "Dulu, aku secara tidak sengaja melihatnya menang dalam pertandingan. Setelah pertandingan, dia secara terbuka memberitahu semua orang bahwa lawan berikutnya adalah kamu." Jian melirik pertandingan berikutnya yang telah dimulai di arena. Xiaoyan sedikit tertegun ketika mendengar ini. Sungguh tak terduga bahwa masalah ini sebenarnya ada hubungannya dengannya. Namun gadis kecil ini benar-benar ramah padanya. Xiaoyan tersenyum dan mengusap kepala Jian. Dia berbicara dengan tawa yang lembut. "Aku bisa menyelesaikan masalah semacam ini. Kamu tidak perlu repot tentang mereka. Jika aku tidak membantumu, kamu pasti tidak akan membantuku memperbaiki Danwan di masa depan." Jian dengan gelisah menggelengkan kepalanya dan menggerutu. "Kamu berhutang budi padaku sekarang, karena aku telah membantumu memberikan pelajaran pada orang itu." "Baiklah, kamu dapat mempertimbangkan bahwa aku berhutang budi padamu." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menarik ekor kuda Jian dan menatap wajah imutnya yang telah mengungkapkan senyum bahagia.
Aku ingin tahu bagaimana keadaan Qinglin. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya ketika dia teringat akan Qinglin. Jian tertawa ketika dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Saat dia menepuk bahu Xiaoyan, suara tawa Lin Xiuya terdengar di samping. Sungguh tak terduga, saudara Xiaoyan sebenarnya akrab dengan senior Jian. Senior? Mulut Xiaoyan melebar. Biasanya Lin Xiuya akan mempertahankan aura acuh tak acuh di depan semua orang. Namun saat ini, senyum itu mengandung kekhawatiran dan bahkan rasa takut. Jian melirik Lin Xiuya dan berbicara dengan malas. Jadi itu kamu, sudah lama sejak terakhir kita bertemu. Kamu benar-benar berlari sangat cepat di pertandingan terakhir. Rasa malu muncul di wajah Lin Xiuya saat dia terdiam. Saat itu, dalam kompetisi besar sebelumnya, dia secara kebetulan bertemu dengan Jian di babak final, namun dia melarikan diri dari arena dan mengakui kekalahan. Ini menyebabkan Jian yang gagal memukuli seseorang terus merasakan kebencian. Kompetisi ini benar-benar membosankan. Kalian semua bisa terus bermain, sepertinya tidak akan ada kecocokan untukku hari ini. Jian mengamati pertandingan yang sangat berapi-api di arena dan menguap, kemudian melambaikan tangannya pada Xiaoyan sebelum melompat keluar dari stadion. Apakah saudara Xiaoyan akrab dengan senior Jian? Lin Xiuya tertawa kering. Begitulah, Xiaoyan melebarkan tangannya dan berkata, dalam hal ini, aku ingin meminta saudara Xiaoyan untuk memberitahunya bahwa tidak apa-apa jika aku kalah jika aku bertemu dengannya selama dia tidak terlalu mempermalukanku. Lin Xiuya berbicara dengan canggung. Xiaoyan segera bodoh ketika dia mendengar ini. Siapa yang akan berpikir bahwa pemimpin dari serigala akademi dalam ini akan benar-benar menjadi takut pada Jian? Aku akan membantumu memberitahu padanya. Xiaoyan menahan tawa dalam hatinya saat dia mengangguk. Lin Xiuya akhirnya menghela napas lega setelah mendengar jawaban Xiaoyan. Saat mereka masih berbicara, pertandingan di arena sudah berakhir, dan pertandingan berikutnya segera terdengar. Pertandingan keempat, nomor 15. Teriakan tiba-tiba terdengar dari kursi hakim saat Xiaoyan menghela napas. Kemudian dia segera mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat tatapan samar Xiu Chen tertembak ke arahnya. Apakah ini akhirnya giliranku?